harapan akan berakhirnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Setelah sempat diwarnai kesepakatan gencatan senjata, kedua negara kini kembali saling melancarkan serangan yang memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah. Di tengah eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang sempat disepakati telah berakhir. Lalu seperti apa perkembangan terbaru konflik kedua negara dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di Wajah Stropok. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dan menyetop gencatan senjata dengan Iran. Israel bernafsu dan menyatakan siap melancarkan perang untuk ketiga kalinya dengan Iran. Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan terhadap Iran di wilayah selatan atau sekitar Selat Hormuz. Serangan dilakukan di tengah prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah berakhir. Pernyataan tersebut disambut positif Israel. Dikutip dari media Arab, Ashar al-Awsat, seorang juru bicara militer di Tel Aviv mengatakan pada hari Rabu 7 Juli 2026 bahwa tentara Israel dalam keadaan siaga tinggi dan siap berperang dalam perang bersama militer Amerika Serikat melawan Iran segera setelah menerima perintah dari pemerintah. Situs berita Walla mengatakan bahwa persiapan telah dilakukan sejak hari pertama gencatan senjata. Karena Israel tidak mempercayai janji-janji Iran dan menganggapnya hanya sebagai manuver belaka. היו לו 150,000 טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר בכדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי, זה כבר לא מה שהיה. Walla juga mengatakan bahwa tentara Israel tetap menjalin kontak erat dengan Komando Pusat Amerika Serikat atau Central Command atau CENTCOM. כמובן הדבר העיקרי שעשינו זה מה שאתם עושים כאן. ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון. Untuk membahas apa yang mereka sebut sebagai kemungkinan besar dimulainya kembali perang. אנחנו עושים את זה בלבנון, עשינו את זה בעזה, האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת על אנחנו מרחיקים את זה, זה מה שאתם עושים. Tel Aviv meninjau pengalaman dari dua perang sebelumnya pada Juni 2025 dan Februari 2026 dan mengambil pelajaran penting dari perang tersebut. Untuk meningkatkan kinerja dan mempersiapkan target baru untuk perang ketiga yang dianggap Israel sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran tidak akan menjalin perdamaian dengan Amerika Serikat maupun mengakui keberadaan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah spekulasi mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai permanen antara Iran dan AS. Pernyataan itu disampaikan Ghalibaf saat menerima Ketua Dewan Syura Hamas Muhammad Darwish dalam pertemuan di Teheran pada Minggu. Dalam kesempatan tersebut, Ghalibaf kembali menegaskan sikap politik Iran yang tetap menolak mengakui Israel. Dirinya juga memastikan negaranya akan terus memberikan dukungan kepada umat muslim dan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan. Menurutnya, Iran siap memberikan bantuan termasuk dukungan persenjataan apabila diperlukan, serta dukungan politik dalam berbagai situasi. Ghalibaf menyebut Iran telah menetapkan sejumlah prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah komitmen terhadap poros perlawanan dan Lebanon yang menurutnya tidak akan menjadi bahan kompromi. Dirinya juga menegaskan bahwa Iran akan terus memantau secara seksama perkembangan tahap kedua pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza. Selain itu, Ghalibaf menyatakan Iran tetap mempertahankan tuntutan utama dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Amerika Serikat melalui mediasi Qatar dan Pakistan sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik. Menurutnya, Washington pada akhirnya menerima sejumlah tuntutan yang diajukan Teheran dalam nota kesepahaman tersebut. Ghalibaf juga menilai kesiapan militer merupakan faktor penting untuk memperkuat posisi Iran dalam setiap proses negosiasi. Dirinya berpendapat Amerika Serikat dan Israel akan memanfaatkan setiap tanda kelemahan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Karena itu, ia menekankan bahwa diplomasi harus mampu menjaga dan memperkuat hasil yang telah dicapai melalui kekuatan militer sehingga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Trillions of dollars over the years, not billions, trillions over the years to protect Europe. When we כרגע האש בחזית הזאת בצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, remember NATO being in many ways certainly the dominant Iran mengultimatum Amerika Serikat akan memberi hukuman yang sangat berat.
menyusul serangan terbaru Amerika Serikat ke negaranya di tengah gencatan senjata pada Selasa 7 Juli 2026 pagi dan Rabu 8 Juli 2026. Juru bicara Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Razi, bahkan mewanti-wanti akan memusnahkan tentara Amerika Serikat yang berani menginvasi negaranya. Ancaman itu menyusul pernyataan terbaru Presiden Donald Trump yang mengancam mau menginvasi Pulau Khark. Menanggapi ancaman Trump yang disampaikan di sela-sela KTT NATO di Ankara, Razi menulis bahwa tidak akan ada satupun tentara Amerika yang pulang dalam keadaan hidup. Selain Razi, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razaei, turut bersumpah bahwa negaranya akan membalas serangan terbaru Amerika Serikat dengan lebih berat. Tangan kanan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei itu mengunggah sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, "Maka barang siapa menyerang kamu, seranglah dia dengan cara yang sama sebagaimana ia menyerang kamu." Amerika Serikat kembali melancarkan rentetan serangan udara ke selatan Iran pada Selasa dan Rabu dengan dalih konsekuensi bagi Teheran lantaran masih menyerang kapal-kapal komersil di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Iran melayangkan ancaman keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah serangan terbaru Washington ke wilayahnya. Teheran bahkan memperingatkan tidak akan ada satupun tentara Amerika Serikat yang pulang dalam keadaan hidup jika nekat menyerang Iran.
Ancaman itu disampaikan juru Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Razi, menanggapi pernyataan Trump di sela-sela KTT NATO di Ankara yang mengancam akan menyerang Pulau Karg. Mengutip Al Jazeera, Razi menegaskan Amerika dipersilakan datang jika ingin menyerang Iran. Namun, menurutnya tidak akan ada satupun tentara Amerika Serikat yang bisa kembali dalam keadaan hidup. Peringatan senada juga disampaikan penasehat militer pemimpin tertinggi Iran Mohsen Razi. Melalui akun X, ia mengutip ayat Al-Quran yang menyerukan agar setiap bentuk agresi dibalas dengan tindakan yang setimpal. Ia menegaskan pihak yang menyerang Iran beserta para pendukungnya akan menerima hukuman yang sangat berat. Pernyataan kedua pejabat Iran itu muncul setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di selatan Iran pada Selasa 7 Juli 2026 dan Rabu 8 Juli 2026. Washington menyebut serangan tersebut sebagai respon atas insiden terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Iran menilai serangan terbaru Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata sekaligus nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara pada Juni lalu untuk mengakhiri perang yang pecah sejak Februari.
Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas dan infrastruktur militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai bagian dari fase pertama operasi yang disebut sebagai respons hukuman atas serangan terbaru Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran IRIB, IRGC menyebut operasi gabungan tersebut melibatkan rudal dan pesawat nirawak atau drone. Sasaran yang diklaim meliputi Camp Arifjan dan Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait, serta Pangkalan Jufair dan Sei Isa di Bahrain. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap wilayah pesisir selatan Iran serta 2 jembatan di Provinsi Timur yang menjadi jalur menuju kota Mashhad. Kota suci tersebut menjadi lokasi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menurut IRGC, serangan Amerika Serikat dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari prosesi pemakaman Khamenei yang disebut sebagai peristiwa bersejarah. Sementara itu, media pemerintah Iran juga memperingatkan bahwa jika Washington kembali melancarkan serangan, respons Teheran akan diperluas dengan menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat lainnya di kawasan. Sebelumnya, IRIB melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat menembakkan 7 rudal ke jembatan Al-Tekekan di dekat kota Akala, yang disebut menyebabkan 2 ledakan dan merusak jalur kereta api. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait klaim tersebut. Kembalinya aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran menandai meningkatnya kembali tensi di Timur Tengah, sekaligus memperbesar kekhawatiran dunia terhadap potensi meluasnya konflik di kawasan. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut gencatan senjata telah berakhir juga menambah ketidakpastian terhadap upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Hingga kini dunia internasional masih terus mencermati langkah lanjutan kedua negara di tengah seruan berbagai pihak agar eskalasi tidak semakin meluas. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda.
Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Travel berikutnya.